Solo sendiri juga menjadi transisi ya, dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur pasti akan melintasi Solo Raya. Dan Solo sendiri menjadi titik keramaian yang besar juga ya, karena di Jawa Tengah ini punya 3 titik piramida ya. Jadi dari titik kota Semarang, ada titik kota Magelang, dan juga titik kota Solo, yang tiga-tiganya ini sekarang dibuat semakin mudah ya, terintegrasi gitu. Apalagi ditambah dengan adanya tujuan wisata populer yaitu kota Jogja. Ini mau nggak mau daerah-daerah sekitarnya harus juga mengupgrade gitu ya, posisinya seperti kota Magelang dan tentunya kota Solo sendiri, sehingga menjadi satu kesatuan perjalanan yang mengasihkan dari Semarang mau lewat Solo ke Jogja atau sebaliknya dari Semarang ke Jogja via Magelang. Nah, ini menjadi jalur-jalur yang utama yang terus digarap oleh pemerintah ya, sehingga menjadi satu kesatuan perjalanan yang menguntungkan. Lama juga sudah direncanakan tol masuk ke Jogja, baru kali ini tolnya bisa sambung sampai Yogyakarta. Dan nantinya juga dari tol Trans Jawa itu dari Pantai Selatan juga akan dibangun ya. Ini perbatasan dari Kabupaten Klaten, kita masuk di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya masuk di Kecamatan Kartasura. Ya, kadang orang mendengar Sukoharjo itu masih terlalu asing ya, karena bagian dari Solo Raya. Orang taunya pokoknya masuk Solo seperti itu, padahal dia punya kabupaten tersendiri namanya Sukoharjo. Dan yang tidak kalah populer lagi adalah Kartasura atau Kartosuro, menjadi tempat persimpangan yang ramai karena menuju akses ke Jogja, ke Solo, dan ke Semarang. Ya, selepas dari perbatasan kabupaten, nanti kita masuk melintasi markasnya Kopassus ya, Kandang Menjangan. Yang sudah punya tempat tersendiri dan sudah populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Ya, Klaten sendiri mempunyai bagian wilayah yang berada di lereng gunung lereng gunung Lawu ya, bukan Lawu ya, Gunung Merapi ya, Gunung Merapi ya. Jadi sehingga Klaten ini menjadi
daerah yang subur, daerah yang melimpah dengan sumber mata airnya ya, sehingga ada destinasi wisata umbul ponggok ya, dan umbul-umbul yang lain. Ini karena melimpahnya sumber mata air yang keluar dari lereng Gunung Merapi. Di samping yang lain juga sama, yaitu kayak Boyolali, juga Magelang, tentu saja kota Yogyakarta, itu juga daerah-daerah yang berada di lereng Gunung Merapi yang tentunya mendapat keberkahan tersendiri dari adanya Gunung Merapi. Ya, ini sampai di sekitar mana ini, masih di wilayahnya Kartosuro, yang sebentar lagi nanti kita bertemu dengan pertigaan besar yang menuju ke Surabaya dan menuju ke Semarang. Kualitas jalan sudah cukup bagus, jadi tidak ditemukan lubang-lubang, dan tentunya cenderung datar di daerah sini. Sehingga mobilitas dari para pengendara juga lebih mudah ya. Berbeda dengan wilayah contohnya Semarang ya, yang kotanya itu berbukit-bukit, sehingga banyak tanjakan dan banyak turunan. Kalau di sini cenderung untuk datar dan lurus ya. Ya, ini sudah di depan asrama Kopassus ya, atau mungkin perumahannya ya. Oke, terus kita menuju ke pertigaan besar. Yang sebenarnya ini juga merupakan jalur menuju ke Bandara Adi Sumarmo. Tentunya memang banyak tujuan penting ya, karena di Jogja sudah tidak jadi bandara komersial, dikembalikan ke Angkatan Udara, sehingga larinya untuk menuju ke bandara ya paling dekat memang Bandara Adi Sumarmo Solo. Dan juga untuk para jamaah haji juga dipusatkan di Donauhutan Solo, memang menjadi pusat keramaian tersendiri ya. Sehingga memang Solo Raya ini satu kesatuan dari beberapa daerah, beberapa kabupaten yang saling mendukung. Beda di tempat yang lain, belum sampai seperti Solo Raya ini ya. Di Jawa Tengah bagian barat belum ada,
yang sekomplek ini. Di bagian selatan juga belum ada. Memang di bagian Solo Raya ini yang lumayan terintegrasi antar beberapa kabupaten menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Oke, sebentar lagi kita sampai. Ya, ini di depan. Kita nanti ketemu dengan Tugu Kartosuro. Yang mana menjadi tempat persimpangan yang ramai ya. Nah, ini untuk ke kanan itu yang mengarah ke Sukoharjo, ke Surabaya ya. Dan yang ke kiri kita ke Boyolali, ke Semarang dan sekitarnya. Kita ambil yang ke kiri karena nanti pintu tol Colomadu berada di perbatasan antara Kartosuro dengan Boyolali juga ya. Memang daerah Colomadu masuk wilayah Kabupaten Karanganyar, dan uniknya Kabupaten Karanganyar ini salah satu bagiannya ada yang terpisah gitu ya, di antara kabupaten lain, jadi wilayahnya menjorok seperti itu. Mungkin karena hitung-hitungan untung rugi sehingga dipertahankan Colomadu itu masuk di Kabupaten Karanganyar, padahal lokasinya dari Colomadu itu menuju ke pusat kota Karanganyar itu lumayan jauh, lebih dekat ke kawasan Boyolali maupun ke Sukoharjo seperti itu ya. Oke, sebentar lagi kita menuju ke pintu tol Colomadu. Suasana masih ramai lancar, baik kendaraan yang menuju ke barat maupun ke timur. Dan Solo Raya ini merupakan jalur yang berada di tengah menurut saya ya. Jalur yang bagian utara itu ada di sekitar Pantura, masuk ke daerah mana itu, seperti Pati, Kudus ya, sampai di Rembang. Untuk daerah selatannya bisa lewat Jogja sampai Wonogiri. Nah, ini untuk perbatasannya di sini ya. Ini masuk wilayah Colomadu Karanganyar. Walaupun sebenarnya di sebelah kiri ini masuk wilayahnya Boyolali.
Tapi untuk pintu tolnya nanti ada di sebelah kanan, masuk ke sebelah kanan ya. Ya, ini harus antri ya, karena banyak kendaraan yang juga mau masuk ke pintu tol. Oke, jadi sekarang masih diteruskan proses pembangunan jalan tol Solo Jogja ya. Dan di sini menjadi tempat keramaian baru yang dulunya belum ada ya. Nah, ini kita ke kanan masuk pintu tol Colomadu. Ya, oke, ini dia awal masuk dari gate pintu tol Colomadu, masuk di wilayahnya Karanganyar. Oke teman-teman, silahkan like, komentar, dan subscribe, jangan lupa. Oke, sampai sini dulu, sampai di pintu tol Colomadu. Terima kasih.